Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Melatimas dengan Tomorrow Church-nya dalam sesi menyapa bagi saudara dimanapun saudara berada. Kita buka bersama Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, kita baca ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 22 tertulis demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab dalam Dia kita berhidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan dalam pujangga oleh pujangga-pujangga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini, Paulus begitu memperhatikan orang-orang yang di Athena. Secara lahiriah mereka itu sangat beribadah, tetapi mereka sendiri pun membuat satu pengakuan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka puja, Allah yang mereka percaya, itulah Allah yang tidak mereka kenal. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang mereka kenal, saudaraku, hanyalah buatan tangan manusia. Apa yang dibuat oleh tangan manusia dan disembah, itulah yang mereka juga sembah. Dan Paulus tekankan bahwa bukan seperti itu Allah. Allah tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Berarti Allah itu adalah Allah yang hidup. Dan kalau kalian menyembah Allah yang tidak dikenal dan dibuatan tangan manusia, maka bukan Dia yang memelihara, bukan Dia yang menjaga, bukan Dia yang melindungi, bukan Dia juga yang memberkati dan memelihara. Oleh karena itu Paulus tekankan kepada mereka semua yang ada, bahwa kalau kita percaya kepada Allah yang disembah oleh Paulus dan dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, karena Dia yang menjadikan, Dia yang menciptakan dan semuanya, maka di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, haleluya, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saudara kasih Tuhan, mari Paulus tekankan kepada mereka, saudaraku, bahwa di dalam Dia ini kita itu hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita menikmati segala berkat Tuhan. Oleh karena dalam ayat yang ke-29 dia katakan, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah saudara kasih Tuhan, karena kita yang telah menjadi percaya, kita menjadi keturunan ilahi, saudaraku, maka dikatakan bahwa kita jangan berpikir, kita jangan, saudaraku, beranggapan bahwa kita punya Allah sama seperti Allah-Allah yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, sehingga kita berpikir bahwa segala apa yang diciptakan manusia itu, baik yang dari emas atau perak atau batu, semuanya itu ciptaan manusia yang dapat melakukan segala sesuatu itu.
saudara yang kasih Tuhan. Tidak mungkin Allah yang dibuat oleh tangan manusia dapat melakukan semua itu. Karena apa, saudara? Karena dia sendiri harus dipelihara, dia sendiri harus dibersihkan, dia sendiri harus diberikan segala satunya. Sepertinya pemeliharaan manusia. Bukan Allah yang memelihara kita, tapi kita yang memelihara Allah, saudara. Nah, bukan seperti itu Paulus katakan. Oleh karena itu, mari saudara kasih Tuhan, hari ini kita didatangi oleh firman Tuhan yang menyatakan, marilah kita kenal Allah kita. Marilah kita percaya kepada Allah kita. Marilah kita yakin bahwa Dia adalah Allah yang dapat melakukan segala sesuatunya. Bukan Allah yang diciptakan manusia, bukan Allah yang dibuat tangan manusia yang terdiri dari emas, perak, dan batu. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup, yang dapat memberikan kepada kita. Karena dalam Hagai dikatakan, emas dan perak aku punya, kata Tuhan dalam Hagai pasal 2. Puji Tuhan, saudaraku. Mari saudara kasih Tuhan, kita hari ini didatangi oleh Tuhan sekali lagi. Dengan apa? Dengan pernyataan Dia kepada kita bahwa kita punya Allah adalah Allah yang di dalamnya kita hidup. Haleluya. Di dalamnya kita bergerak. Di dalamnya, saudaraku, kita mendapatkan semuanya dengan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam proses hidup kita, hari-hari yang kita jalani. Sehingga apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, percayalah kita punya Allah yang memberikan semua yang kita butuhkan pada hari kita bekerja, pada hari kita berusaha, pada hari kita menyembah Dia. Dia adalah Allah yang akan menyatakan bahwa Dia ada dan Dia hidup dan Dia dapat dan sanggup melakukan segala perkara yang heran. Mari kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang padamu, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang diciptakan, tapi Allah yang menciptakan kami. Bukan Allah yang kami pelihara, tapi Allah yang memelihara kami. Bukan Allah yang kami sembah, namun tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami adalah mempunyai Allah yang luar biasa, yang kami sembah, kami percaya. Maka Tuhan yang sama yang kami percaya itu, dan Tuhan yang sama juga yang diberitakan oleh Paulus, maka kami percaya Tuhan yang sama itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa dan serahkan Tuhan seluruh umat-umat tebusan-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka dalam seluruh kehidupan mereka sepanjang hari ini. Apapun kegiatan aktivitas mereka, baik yang bekerja, baik yang berusaha, baik yang melakukan segala perkara apapun, Tuhan tolong. Baik yang sekolah, baik yang kuliah, baik S1, S2, S3, Tuhan tolong dan Tuhan berkati semuanya. Tuhan rapi dan berikan hikmat dalam menjalankan semua ini. Tuhan nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, dan di dalam-Mu Tuhan kami hidup, di dalam-Mu kami bergerak, di dalam-Mu kami berusaha, di dalam-Mu kami bekerja, di dalam Engkau Tuhan kami punya segala sesuatunya. Berkati sekali lagi umat-umat-Mu dalam seluruh keberadaan mereka, dimanapun mereka berada, baik dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, sampai di luar negeri. Engkau tetap Tuhan sama bagi mereka semua, dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka semua yang ada, sertai mereka semua yang ada, lindungi mereka semua yang ada. Kami meteraikan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.